Perkenalkan saya Miranti, dan saya di sini sebagai yang akan membawakan acara resminya ya, membawa acara resmi banget ya untuk membawa acara ini, dan pastinya kita memang mungkin disclaimer memang bukan orang-orang yang pakar di bidangnya, tapi mungkin kita akan mencoba dengan ngobrol santai dulu ya. Iya. Ngobrol santai dan jangan dibawa serius. Tapi ada seriusnya juga pasti. Iya. Ya, nggak cuman yang cuap-cuap, tapi insya Allah nanti akan berisi informasi yang bisa kamu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini. Dan sudah hadir teman ngobrol saya. Hari ini ada, silakan Bu, perkenalkan dirinya. Ya baik, sebelumnya terima kasih Mbak Miranti sudah mengajak saya untuk ngobrol di sini, di konten Sejauh Mana Tahu ya. Nama saya Asyura Cahaya Pertiwi Marsal, teman-teman saya biasanya panggil saya dengan Roka. Umur saya 26 tahun, saya seorang karyawan swasta. Ya, itu tadi Roka. Ya, kita akan lanjut ke sebelah kiri saya. Ya. Sudah ada yang paling ganteng di sini. Karena saya sendirian. Iya, betul sekali. Silakan. Perkenalkan, saya Iksan, umur 27 tahun, sebagai salah satu karyawan swasta juga. Oke. Jadi karena di sini kita termasuk kategori milenial ya. Berarti mungkin yang akan kita bahas ini adalah tentang yang berhubungan dengan pemuda pastinya, yang sedang terjadi juga saat ini. Bukan hype ataupun viral ya, tapi memang ini banyak terjadi dan saya rasa kita perlu untuk membahas ini. Dan hampir semua tiap kita mengalaminya. Iya, betul sekali, dan kita akan membahas tentang mental health. Nah, kira-kira untuk mental health ini sendiri mungkin ya masih ada yang awam untuk mendengar ini. Mau tahu dong mental health dalam perspektif Roka dan juga Kak Isan di sini itu seperti apa? Mungkin bisa dari mana dulu? Ya, Kak Iksan. ladies first atau? Dari Roka berarti. Silakan. Oke. Isu mental health sebenarnya udah lama ya. Saya pun sendiri itu mengenal dan tahu istilah mental health atau kesehatan mental itu sekitar tahun saya SMA, mungkin sekitar tahun 2010, 2011 gitu ya. Istilah mental health sudah terdengar di aku pribadi, di telinga aku pribadi gitu. Dan untuk aware dan lebih menggali lebih dalam apa itu tentang kesehatan mental itu beberapa tahun terakhir gitu. Kenapa how about kesehatan mental ya, mental health gitu. Mental health itu mental health itu adalah satu istilah psikologi yang saya baca gitu ya. Adalah kondisi di mana keadaan mental seseorang itu dalam kondisi yang sangat baik, yang dia dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan baik, mencintai dirinya sendiri, mencintai lingkungan dan sekitarnya gitu. Dan ketika dia bisa mencintai dirinya sendiri, lingkungan dan keadaan di sekitarnya, itulah saat-saat di mana orang mengalami sebuah keadaan di mana orang-orang itu dalam keadaan mental yang baik gitu ya. Sejauh yang saya tahu adalah itu. Dan kesehatan mental itu sendiri ternyata beberapa tahun terakhir itu isunya agak mulai terangkat ketika ada beberapa orang, ada berbagai macam kalangan yang akhirnya speak up. Yang akhirnya mengangkat isu tersebut karena atas dasar kesehatan mental itu sendiri yang udah mulai terganggu gitu. Dan apa itu gangguan kesehatan mental ya mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam gitu.
Ya, sama halnya seperti Suro sih, bahwa Roka ya, bahwa mental health itu sebenarnya sudah banyak dialami banyak orang di sebelum ini. Sebenarnya sudah sangat lama namanya mental health itu, atau lebih dikenal mungkin masalah gangguan jiwa ya, mental seseorang. Cuman untuk informasinya didapat saat ini kita baru up ya, ketika itu sudah di up di beberapa sosial media ataupun bahkan influencer yang mereka sudah mulai berani untuk show up mengungkapkan bahwa mereka mengalami mental health. Dan untuk mental health sendiri sebenarnya hampir setiap kita mungkin mengalami, cuman untuk beberapa kita harus berdasarkan para ahli dan para pakarnya dalam tentang mental health ataupun para psikiater tentunya. Ya, dan tadi ya di awal juga sudah ditegaskan bahwa memang background dari kita ini bukan orang-orang yang memahami tentang kejiwaan ataupun psikolog gitu kan. Tapi memang kita berusaha untuk mempelajari ini berdasarkan mungkin pengalaman orang-orang di sekitar kita ataupun dari artikel-artikel yang kita dapatkan. Ada lagi Kak Ihsan? Iya. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca sendiri bahwa tentang mental health ini itu bisa dibedakan menjadi beda dengan orang dengan gangguan jiwa dengan orang yang dengan masalah jiwa. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca itu menyatakan bahwa ada dua tipe mental health. Pertama mental illness dan mental disorder. Jadi kalau mental health illness itu hampir semua kita mengalami, itu seperti stres ataupun gangguan pekerjaan atau sebagainya, itu bisa menjadi bagian dari mental illness. Tapi ketika itu mental disorder atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, itu harus berdasarkan dari para psikiater ataupun psikolog yang harus menentukan ini benar-benar gangguan jiwa atau hanya sebagai masalah kejiwaan, seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman ya itu tadi pembuka kita gitu ya untuk membahas lebih dalam lagi tentang mental kesehatan, karena kesehatan mental maksudnya nggak kebalik ya. Iya, dan memang banyak sekarang ini nampaknya sebuah penyakit itu tidak hanya sekedar yang terlihat, maksudnya itu misal kita luka, sedang sakit, lumpuh karena stroke gitu kan, atau mungkin yang mengalami penyakit-penyakit yang terlihat lah, gitu kan, badan tiba-tiba mengurus misal, berarti karena sakit gitu. Padahal kalau kita bisa memahami penyakit penyakit mental itu lebih berat juga sebenarnya. Dan terkadang penyakit mental itu juga mempengaruhi dari penyakit-penyakit yang seperti kronis ataupun penyakit-penyakit yang lebih berbahayanya. Itu bisa dampak dari penyakit mental illness. Oke, berarti kita sudah masuk ke gangguan kesehatan ya. Di gangguan kesehatan ini seperti yang tadi sudah disinggung sama Kak Ihsan, itu ada mental illness sama mental disorder. Dan dia tuh kan ada jenis-jenisnya ya Kak ya. Mungkin apa ada pernah mengalami sendiri atau mungkin pernah ada teman saudara mungkin yang mengalami, atau memang berdasarkan sumber-sumber yang ya namanya kita sekarang kan kita dihadapkan dengan digital yang sudah sangat luar biasa eranya gitu, dan otomatis banyak pengetahuan baru, informasi-informasi baru yang memang kita dapatkan kayak gitu. Padahal kalau orang zaman dulu mungkin menganggap orang yang kena penyakit mental itu adalah orang gila, stres gitu kan, yang harus dikucil, bisa jadi dikucilkan, diasingkan. Padahal orang-orang yang seperti itu justru perlu bimbingan. Nah, ada nggak sih untuk Roka dan juga Kak Ihsan mungkin pengalaman pribadi yang nyambung nih dengan gangguan kesehatan mental ya? Kalau
Kalau aku sendiri nggak tahu ya kalau ini tuh termasuk dalam gangguan kesehatan mental atau enggak, tapi mungkin kalau bisa dikategorikan dari klasifikasi gangguan kesehatan mental yang pertama itu ada diagnosis dokter dan psikiater, yang kedua itu adalah apa tadi Kak istilahnya ODH. bukan, Orang dengan gangguan yang jiwa. yang kita tuh mengalami sendiri gitu. Oh, itu Illness. Illness ya. mental Mungkin yang kedua kali ya. Mungkin yang kedua rasanya semua orang pasti pernah mengalami deeply depressed gitu. Yes. Pernah mengalami depressed, pasti semua orang tuh pasti. Entah itu depressnya yang kayak gimana itu pasti berbeda-beda setiap orang gitu. Dan menurut aku setiap orang juga punya inner child atau luka masa lalu atau luka luka dari kecil yang terbawa hingga dewasa yang alias yang bisa dinamakan dengan inner child gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya. Yang aku alami secara pribadi. Kadang-kadang juga seperti inner child. Dulu nih aku boleh cerita ya. Boleh. Aku boleh cerita ya. Mungkin ini bisa dikategorikan sebagai inner child. Jadi dulu waktu kecil aku harusnya TK di usia 6 tahun atau 5 tahun. Waktu itu tahun 1998 harusnya aku TK di tahun itu. Tapi ternyata aku nggak TK nih. Aku nggak TK karena I don't know alasannya apa, tapi sempat aku tanya sama orang tua aku kan, karena adekku TK nih, kakakku TK, aku enggak. Jadi kayak waktu kecil itu jadi kayak pertanyaan yang berulang-ulang aku tanyai sama orang tua aku sendiri gitu. Kenapa aku enggak TK? Kenapa adekku TK dia punya foto wisuda, kakakku TK dia punya foto wisuda, sedangkan aku enggak. Tiba-tiba aku masuk SD dan harus masuk SD kelas 1. Ngerasa kayak berbeda sendiri nih dari saudara-saudara aku gitu ya. Akhirnya singkat cerita orang tuaku bilang pada saat itu Krismon. Oke. Mungkin masalahnya finansial, tapi aku hanyalah anak kecil pada saat itu yang aku adalah seorang anak kecil yang nggak tahu nih, pokoknya nggak tahu alasannya apa. Aku tetap ngerasa dibedakan nih sama orang tuaku karena dulu pemikiran anak kecil itu ya kayak gitu mungkin selalu pengen sama kayak saudara-saudaranya gitu. Ketika dewasa itu terbawa kayak apa ya, ya itu tadi inner child, luka masa lalu terbawa sampai dewasa gitu. Dan akhirnya sempat ada momen di mana keadaan yang lalu itu akhirnya ketika ada momen di mana kakak dan adikku ngerasa kayak dilebihkan lagi nih sama orang tuaku, terus aku tuh nggak bisa, aku tipikal orang yang nggak minta gitu. Dari kecil nggak pernah minta, jadi sama orang tua tuh meskipun ada satu misalkan dapat penghargaan atau dapat apa misalkan dari sekolah atau dari mana gitu, ya udah kayak gitu aja, tapi nggak yang namanya kayak apa tuh namanya kalau kita perayaan tuh ada perayaan gitu, nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan kita ada prestasi tertentu gitu kan, ada orang yang memang orang tuanya kayak gitu kan, kasih reward segala macam, dan aku tipikal yang enggak minta ada perayaan, enggak itu. Sebenarnya pengen tapi enggak minta karena ya itu tadi gitu. Terus itu kebawa sampai dewasa gitu. Ada momen di mana aku ngerasa tersisihkan, ada momen di masa-masa di mana aku ngerasa kayak beda sendiri dari adekku dan kakakku gitu. Tapi ternyata setelah dicerna gitu ya, setelah dipahami, dimaafkan gitu. Karena kan momen-momen yang seperti itu bisa membuat kita tidak momen-momen down atau down gitu, atau up down seperti itu. Kadangkala ketika dewasa ada menemukan momen yang sama, sikap kita akan seperti anak kecil. Sikap kita akan seperti anak kecil dan akhirnya mempengaruhi lingkungan kita sendiri. Mungkin itulah salah satu pengalaman
kesehatan mental yang kayaknya itu remeh, mungkin remeh Sebenarnya bagi kayaknya sebagian sepele orang, ya, heeh. remeh bagi sebagian orang, sepele. Tapi bagi kita yang lebih aware dengan kondisi yang seperti ini, nantinya tuh akan terbawa kalau kita memborgol terus, kalau kita terborgol terus dalam kondisi negatif yang seperti ini. Nanti kan akan berpengaruh kepada sikap kita kepada generasi setelah kita gitu, ke anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita gitu. Akhirnya kenapa hal yang seperti ini, seremeh-temeh ini sebenarnya harus benar-benar digali. Kenapa kita marah sama orang tua kita ketika kita dewasa? Kenapa kita marah kepada orang tua kita ketika ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan kita gitu? Itu harus kita cari akarnya, sesungguhnya tuh kayak gitu. Karena pasti ada sebabnya gitu kan, pasti ada sebabnya. Kenapa kita kekanak-kanakan, pasti ada sebabnya, dan itu harus digali. Dan jangan sampai sikap-sikap negatif itu memborgol kita yang akhirnya kita nggak bisa lepas dari itu. Akhirnya kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak bisa memaafkan kejadian masa lalu yang akhirnya akan membuat generasi setelah kita itu turun-temurun seperti kita gitu. Kita harus putus rantainya gitu. Itu sih salah satu mungkin pengalaman yang mungkin ada dalam kategori mental illness gitu. Itu aja sih salah satunya yang aku ngerasa dari sikap kekanak-kanakanku keluar pada saat itu salah satu yang aku tahu gitu. Oh, ternyata sikapku yang kekanak-kanakan ketika aku tersisihkan, ketika aku ngerasa sesuatu banyak hal yang tidak terpenuhi, ini loh ternyata penyebabnya gitu. Ketika aku kecil dulu aku tuh seperti ini, ketika aku kecil dulu aku tuh pernah begini, dan akhirnya kebawa sampai dewasa, dan baru sadar apa penyebabnya. aku baru aware ketika baru tahu tentang Mental. apa itu kesehatan mental dan kategori-kategori dari kesehatan mental. Salah satunya itu. Gitu ya. Iya, Kak. Mungkin bisa jadi orang tua kita mungkin sudah lupa momen-momen Ya, itu. benar. Terkadang momen-momen itu orang tua kita bisa, terkadang ada omongan kayak gini. Emang iya? Emang dulu kayak gitu? Tidak semua orang tua itu sadar, Iya. tidak semua orang tua paham, dan aku yakin orang tuaku pun juga tidak terlalu aware dengan mental health gitu, karena kan orang tua di generasi reformasi orde lama, Iya. orde lama ya. Karena itu informasi untuk masih mereka terbatas. juga masih terbatas. orang tua dari kultur timur dan dari generasi orde lama pasti tidak terlalu aware dengan yang namanya mental health segala macam. Yang mereka tahu itu adalah ya udah anaknya harus jadi yang terbaik, tapi sebenarnya kan kita ada di generasi yang sekarang yang lebih menuntut kita untuk lebih paham banyak hal gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya mungkin dari orang tua kamu ya nggak berniat sebenarnya untuk membedakan kamu dan kakak dan adik gitu kan. Tapi memang karena pada saat itu kondisinya memang yang haruskan seperti itu, karena kita kan taunya kita happy aja waktu itu kan, namanya di masa anak-anak kan. Tapi ternyata ternyata sangat membekas gitu kan. Sampai terbawa dewasa. Tapi paling enggak sekarang sudah tidak terkungkung dengan lumayan kata insecure. Cara untuk mengalami. Karena kan ketika kita depres itu ada suatu indikator kita tuh harus berubah. Bener nggak sih kalau kita lagi depres tuh ya? Kan pikiran kita tuh kan lagi kalang kabut tuh ya. Pasti. Ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Pokoknya nggak bener aja, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu indikator. Dan pasti indikator itu adalah untuk kita berubah gitu. Dan aku menyadari itu beberapa tahun terakhir ketika aku udah mengenal tentang mental health. Aku gali apa aja yang aku perlu tahu gitu ya, termasuk ya self love penting sekali, penerimaan diri penting sekali, memaafkan itu penting sekali. Karena bener banget sih kata Miranti, orang tua kita tuh nggak tahu sebenarnya, tapi kita yang merasakan itu gitu, kita yang punya borgol itu, dan bagaimana borgol itu terbuka kuncinya. Kita buka kuncinya, jangan sampai selalu mengikat dan akhirnya membawa kita ke jauh menjadi ke kondisi yang lebih buruk. Gitu sih.
salah satu ya. Tapi alhamdulillah udah kelar, udah bisa menerima, mengatasi. udah maaf. Bagian dari proses pendewasaan Iya. juga Ya, ya. betul sekali. Ya, itu tadi pengalaman dari Roka ya. Ternyata ada pengalaman pribadi sendiri. Nah, kalau dari Kak Isan nih, Kalau Gimana dari nih, Kak? saya sendiri bahwa saya sempat baca tentang mental health itu ya. Jadi ada beberapa gejala yang menunjukkan itu adalah gangguan mental, khususnya mental illness ya. Jadi kayak seperti menurunnya perubahan sikap yang darinya ceria menjadi pemurung, ataupun misalnya tadi penurunan nafsu makan, ataupun ada banyak tentang penyebab ataupun gejala dari Bisa mental insomnia ini. juga Bisa ya, Kak? insomnia juga, atau tidur dan tidur Pola tidur berlebihan jadi ataupun terganggu. ya terganggunya pola tidur itu termasuk dari salah satu gejala dari mental illness, dan itu sempat saya baca di salah satu websitenya unicef.org. Itu sampai UNICEF pun sudah sangat peduli tentang mental health ini, sehingga mereka merekomendasikan adanya duta mental health untuk remaja. Jadi saking sangat Penting ya? pentingnya mental health saat ini. Sama saya seperti dahulu bahwa beranggapan untuk apa sih belajar tentang sosiologi ataupun tentang Ya. biologi tapi ketika dewasa baru kita sadari bahwa sosiologi ini terkaitnya dengan sosial masyarakat, jadi sosial kita interaksi dengan orang lain seperti itu. Jadi sangat berpengaruh, karena berdasarkan informasi yang saya baca juga bahwa untuk mental health ini bisa dipengaruhi dari 3 sebab. Pertama itu dari genetik, kemudian bisa juga dari sosial, kemudian itu bisa juga dari apa satu lagi ya, sosial dan Lingkungan bisa ya. sosial, termasuk lingkungan dan genetik,